Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa dimanapun saat ini menyempatkan diri menonton channel siaran Agung Pos YouTube. Saya saat ini di studio kami kedatangan tamu yang menjadi pemegang aset Kabupaten Ogan Ilir, yaitu seorang pemuda masih muda namanya Willy Sandi, mendapat peringkat lokal hero juara nasional ketiga seluruh Indonesia. Selamat sore Pak Sandi. Selamat sore ya. Tolong dibuka Pak biar enak ngobrol. Siap. Pak Sandi, sebenarnya lokal hero ini dikatakan tidak terkenal mungkin karena kita tinggal di daerah ya, tapi secara nasional kan ini sudah kemana-mana. Apa itu lokal hero ya. Nah mungkin Pak Sandi bisa menjelaskan cikal bakal Bapak menjadi lokal hero ini. Silakan Pak Sandi. Baik. Terima kasih Bapak Haji Sarifudin. Kami sedikit ingin menceritakan tentang bagaimana cerita awalnya sehingga saya menjadi lokal hero-nya Pertamina AC2 Parabumulifit Desa Burai. Ya. Jadi sebetulnya saya ini tinggal di Desa Burai. Ya, ya. Tetapi bukan asli warga Burai. Ya, ya. Karena saya menikah dengan Putri Burai dari Desa Burai. Ya, ya. Jadi 2005 saya menikah dan 2008 saya pindah ke Desa Burai. Ya. Nah, begitu saya pindah ke Desa Burai, ternyata Desa Burai ini memiliki alam yang sangat bagus. Ya. Dan memiliki potensinya sangat besar, terutama di dalam kegiatan ekonominya. Ya. Bagusnya dipandang dari segi apa itu? Wisata, perekonomian, sekaligus perekonomian atau bagaimana? Pada waktu itu kita lihat alamnya Pak Haji. Alam. Ya, kita lihat alamnya. Ya. Nah, sehingga pertama kali saya berpikir bagaimana Desa Burai ini ada kegiatan ekonominya. Saya berusaha untuk mencari program waktu itu tuh. Ya. Jadi program pertama itu adalah program namanya Jabon, Jati Kebon. Ya, ya. Nah, Jati Kebon. Jati Kebon waktu itu Jabon. Jabon. Ya, Jadi ya, 2010 waktu itu tuh. Apa yang keluar dari Jabon ini? Jabon itu tuh katanya kayu ini kan kalau sudah besar itu kan bisa dimanfaatkan. Jati ya, kayu jati. Kayu jati. Ya. Ditanam. Ya, silakan. ditanam. Nah, jadi pada waktu itu setelah kita mendapatkan bantuan dari Dinas Perkebunan Kabupaten Ogan Ilir, ternyata masyarakat kita belum begitu banyak paham tentang jati tersebut. Akhirnya belum mau yang banyak nanam. Ya, jadi 10 tapi ada yang menanam. Ada yang menanam. Ada yang jadi tidak sampai sekarang. Sampai sekarang ada yang jadi. Ada yang jadi, silakan. Cuma tidak terlalu banyak orang yang menanam tersebut. Ya, ya. Nah, akhirnya Pak, di 2014 ya. saya diajak oleh Kepala Desa Bapak Karyanto sebagai perangkat desa pada waktu itu. Nah, kemudian alhamdulillah kami bersama-sama di Depo oleh Bapak Ferry untuk mengikuti lomba desa pada waktu itu. Alhamdulillah kita juara 1 kabupaten dan juara 2 provinsi. Apa yang diunggulkan saat itu? Untuk Desa Burai apa yang diunggulkan? Diunggulkan pada waktu itu adalah kita memiliki 23 sektor. Ya, 23 sektor. Nah, akhirnya antara lain sektor adalah sektor pariwisata. Oh ya. Ya, sektor pariwisata. Nah, kemudian di 2016 saya menjadi anggota kelompok ikan yang dibina oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ogan Ilir. Nah, namun setelah panen, karena semuanya adalah bantuan, pada akhirnya pada saat tahap kedua kita kan harus mandiri Pak Haji. Ya, apa kendalanya pada waktu itu karena produksi pakan ternak. Nelayan ikan ya? Ikan. Ya, ikan apa itu? Ikan patin Pak Haji. Ikan patin. Jadi kita tuh budidaya di Keramba. Di Keramba. Di Keramba ada sungai di sana. Sungai Kelkar. Oh. Di Sungai Kelkar. Nah, setelah periode kedua ternyata terjadi kegagalan pada saat budidaya ikan itu. Ya, gagalnya kenapa gagal? Bisa tahun pertama berhasil, tahun kedua gagal kenapa? Ya, tahun pertama berhasil itu karena pakan ikan kan dapat bantuan. Ya. Tapi setelah berhasil tidak mungkin pemerintah mau bantu lagi Pak Haji. Ya. Mau tidak mau kita harus mandiri. Ya. Nah, pada akhirnya kita harus beli. Ya. Nah, seketika kita mau beli, modalnya besar Pak Haji. Artinya keuntungan yang tahun pertama itu tidak mencukupi untuk modal ke depan. Tidak mencukupi. Ya, tapi pemerintah sudah lepas. Pemerintah sudah lepas. Ya, lanjut. Nah, pada akhirnya
saya harus berpikir bagaimana untuk membantu nelayan-nelayan ini, untuk membantu pembudidaya ikan. Akhirnya saya berusaha melakukan pendekatan dengan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Donggala Ilir. Akhirnya di situ ada yang namanya program Gerpari, Gerakan Pakan Mandiri. Akhirnya saya dekati selama proses 1 tahun, akhirnya itu berhasil saya dapatkan. Sehingga masyarakat Desa Burai itu tuh tidak capek-capek lagi membeli pakan di luar. Mesin pakan yang didapatkan? Mesin pakan yang dari mana itu? Dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Jadi cuma-cuma dikasih? Cuma-cuma. Hasil perjuangan Pak Willy ke sana? Iya, Pak. Lobby sana, lobby sini kira-kira? Iya, kira-kira begitu, Pak. Jadi, tapi itu sudah tidak berhasil lagi ya? Tahun kedua yang tidak berhasil? Iya, tidak berhasil lagi. Nah, disitulah pada akhirnya masyarakat kita dapat memberikan pakan itu tuh dengan cara membuat sendiri. Jadi pakan itu tuh adalah pakan organik yang tidak mencemarkan lingkungan. Bahannya apa saja pakan itu? Bahannya itu yang pertama adalah dedak, yang kedua itu adalah tepung ikan, yang ketiga itu molase, molase, kemudian tuh ada sedikit vitamin. Nah, itu cuma sedikit Pak Haji yang kita campurkan bahan-bahan. Setelah dicampur itu berapa lama itu produknya? Tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama. Jadi berjam-jam berhari-hari? Tidak. Jadi dalam waktu 1 jam itu tuh kita bisa 100 kilo. Hitungan menit. Hitungan menit. Jadi begitu cepat kan? Nah, di situ. Saat itu berapa banyak itu kelompok nelayan ikan di sana itu? Kalau kelompok itu cuma 2 kelompok. Berapa orang? 2 kelompok itu 20 orang. 20 orang. Namun di luar kelompok ada juga yang perorangan. Nah, di situ Pak Haji. Nah, akhirnya di tahun 2018 setelah kita Desa Warna-Warni pada waktu itu. Cikal bakalnya lahir Desa Warna-Warni Burai itu gimana sampai mencuat keluar? Jadi tahun 2018 itu Pak Haji, kita kan ada acara MTQ pada waktu itu. MTQ. Nah, jadi pada waktu itu Pak Bupatinya Pak Ilyas Manjalam, dia menginginkan kapilah-kapilah ini ada hiburan di Desa Burai. Namun apa kira-kira objeknya? Objek yang bisa dilihat di situ. Nah, ternyata Pak Ilyas pada waktu itu bersama OPD memberikan bantuan pengecatan, pengecatan rumah atap-atap rumah. Nah, di situ Pak. Jadi atap-atap rumah di situ tidak cuma sekedar OPD, tetapi juga ada Pertamina. Tapi yang mesin pakan ikan tadi tetap jalan, tetap jalan. Mesin pakan tadi tetap jalan di situ. Ikan juga orang ternak ikan tetap jalan. Nah, akhirnya kemudian dari situ Pertamina melihat, ada potensi lain selain Warna-Warni. Ternyata di situ ada masyarakat pembuat pakan. Kebetulan pada waktu itu saya yang mengetuai kelompoknya pada waktu itu, kelompok budaya mandiri. Nah, dilihatnya bahwa ini potensinya yang besar katanya. Saya dianggap oleh Pertamina itu tuh sebagai pelopor untuk pakan ikan murah. Kan di situ juga dengan mesin itu berapa biji mesinnya? Berapa buah mesin? Satu. Cuman bisa berjual keluar untuk dibuat. Untuk sementara waktu kita mengutamakan waktu itu. Waktu itu cuma tidak dijual keluar. Cuma kebutuhan di dalam. Kemudian dilihat Pertamina, akhirnya Pertamina juga memberikan bantuan mesin juga di situ. Mesin pakan juga. Tapi mesin pakan itu kan dalam bentuk mesin petepung pada waktu itu. Mesin tepung. Nah, di sinilah kita sebagai penerima manfaat dari Pertamina. Jadi ada 2 mesin. Jadi tapi produk yang berbeda. Produk yang berbeda. Jadi di situ tuh ada mesin pelet. Ada 2 mesin penepung. Satu penepung untuk penepung ikan, yang satunya lagi itu untuk penepung jagung. Itu diberikan oleh Pertamina. Nah, tapi untuk bahan pakan juga.
Bukan. Ya, itu bahan baku. Oh, bahan baku pakan. Ya. Oh, bahan baku pakan. Bahan baku pakan. Jagung juga termasuk bahan baku. Dan tepung. Nah, kemudian dari situ Pertamina melihat ada potensi lain juga di situ. Selain daripada pakan, ada lagi yang namanya potensi kerajinan-kerajinan. Nah, di situ. Nah, akhirnya Pertamina mengabarkan kepada saya bahwa bakal ada namanya lomba lokal hero. Lokal hero. Nanti Sultan, Pak Sandi, yang ikan sedang sekarang diternak dengan pakan yang ada itu bantuan siapa ikan itu bibit? Bibit. Ya. Kalau pertamanya itu bantuan dari Dinas Perikanan. Perikanan. Kabupaten Ogan Ilir. Tahun yang berhasil. Tahun yang berhasil. Tahun yang gagal. Selanjutnya kan setelah ada keuntungan kan beli sendiri mandiri. Ya. Mandiri. Ya, lanjut sehingga ada tawaran untuk lokal itu. Akhirnya ada tawaran dari Pertamina Prabu Multifuel bahwa apakah saya mau mengikuti lomba lokal hero. Apa sih lokal hero itu artinya? Ya, jadi lokal hero itu adalah sosok yang berjasa di dalam masyarakat dalam membantu pengembangan ekonomi masyarakat. Dan salah satu sosok yang penerima manfaat dari Pertamina. Nah, akhirnya konsep apa sih yang mau kita lombakan? Nah, di situ. Nah, setelah berpikir ternyata berawal dari mesin pakan, karena pakan ini adalah pakan organik yang tidak mengganggu pencemaran sungai, makanya konsep yang tepat pada waktu itu adalah konsep ekowisata. Kebetulan Burai memang ada potensi ke sana. Ada potensi ke sana. Ekowisata. Jadi makanya sehingga jadi itu menjadi desa warna-warni. Desa warna-warni. Burai. Karena ada ekowisata tadi. Karena gini. Maksud ekowisata itu apa? Jadi ekowisata itu adalah salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan, yang mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan, budaya masyarakat, terus aspek ekonomi masyarakat lokal, aspek pendidikan dan aspek pembelajaran. Pak Sandi, kalau wisata ini kan harus ada pengunjung. Nah, saat itu untuk apa mensosialisasikan sekaligus mempublikasikan bahwa Burai itu desa warna-warni yang menarik kepada masyarakat bagaimana? Jadi kembali lagi kepada ekowisata tadi Pak. Jadi ekowisata ini kan memiliki beberapa strategi. Untuk apa? Untuk menarik para wisatawan. Apa strategi yang dibuat oleh ekowisata tadi? Yang pertama, kita melakukan dan menyampaikan kepada masyarakat bahwa di Burai itu banyak ikan untuk melakukan pemancingan. Memang banyak kan? Memang banyak. Ikan apa-apa saja ada? Ikan serandang, ikan lokal, terus itu ikan patinnya juga ada kan, ikan jelawar kan. Karena sungai itu tidak pernah kering kan? Tidak pernah kering. Sekering-keringnya sungai itu bulan Kemarau paling-paling itu 5 meter tingginya Mas. Ada situ. Pasang surut juga di sana. Pasang surut Pak Haji. Tada hujan tidak? Tada hujan. Nah, kemudian strategi tadi selain daripada pemancingan, strategi kita juga ada yang namanya pengecetan warna-warni. Strategi yang lain juga kita adakan kebudayaan Taribu Ume di situ. Kebudayaannya. Kemudian juga strategi lain itu tuh kerajinan masyarakat, pembuatan songket, urun. Hiburannya apa sih? Hiburan utama waktu itu? Pada waktu itu kita ada tarian nama Taribu Ume. Kemudian juga kita mengadakan event-event bidar mini. Bidar mini. Inilah strategi kita untuk menarik para wisatawan untuk datang ke Desa Burai. Nah, kemudian dalam pembinaannya, jadi di Desa Burai ini Pak Haji kenapa bisa viral? Karena kita melakukan 4 hal. Yang pertama itu penyelenggaraannya. Nah, penyelenggaraan itu pertama kita arahkan kepada adik-adik Pok Darwis. Terlibat di situ tuh. Nah, kita juga bekerja sama dengan
Jejaring Lintas Sumsel yang diketuai oleh Ibu Zaitun Mawardi Yahya pada waktu itu. Jadi kita dibina. Nah kemudian terkait dengan infrastruktur. Nah infrastruktur itu tuh Pertamina membangun gazebo Pertamina, membangun rumah galeri, membangun jembatan besi. Di lokasi objek wisata. Objek wisata itu banyak yang dibangun oleh Pertamina. Kemudian Pertamina juga dari segi infrastruktur dia melakukan kegiatan sosial juga dengan membangun bukan Pak Ji, dia membangun rumah yang tidak layak huni. Oh, ya membantu masyarakat. Membantu masyarakat. Jadi itu kegiatan sosial. Akses jalan ke sana kan sudah betul semua. Itu siapa yang bangun? Sebetulnya kita dulu cuma ada satu akses jalan Pak Ji. Pada waktu di bawah tahun 2008. Cuma Tanjung Batu. Kemudian di zaman bupatinya Bapak Haji Mawardi Yahya, maka terjadilah jalan dari Burai sampai ke Tanjung Senai. Jadi masyarakat Burai ini saat sekarang ini itu betul-betul sangat berterima kasih kepada Bapak Mawardi Yahya. Karena apa? Karena kalau dari Burai mau ke kabupaten itu harus menempuh jarak 27 kilo. Kalau dari Tanjung Batu keliling. Kalau sekarang kan cuma sekian 14 kilo. Hitungan menit. 14 kilo. Lantas kembali ke lokal hero kan. Untuk mencapai sehingga Pak Willy mendapat 3 besar seluruh Indonesia itu gimana caranya? Pada waktu kita mau lomba, ternyata di Kabupaten Ogan Ilir kan ada juga lokal hero yang lain. Oh masih ada? Ada juga binaan Pertamina juga? Binaan Pertamina juga. Itu dari Tanjung Bulan, Ramangkuang. Desa Tanjung Bulan, Ramangkuang itu Pak Malikin. Pak Malikin itu masalah biogas. Kemudian lagi Ibu Komaria. Orang Tanjung Bulan juga. Bukan berarti mereka tuh tidak baik, bagus, tapi mereka juga cukup bagus. Tetapi ternyata konsep kita tuh konsep menyeluruh. Semua bidang. Semua sektor. Jadi mulai dari perikanan, pertanian, UMKM, home industry. Karena ekowisata tadi. Ekowisata tadi. Makanya ekowisata itu ekonomi wisata. Wisata ekosistem. Oh, wisata. Wisata ekosistem artinya tuh wisata yang berwawasan lingkungan. Lebih cenderung kepada sumber daya alam dan budaya masyarakat. Jadi budaya masyarakat itu pun kita angkat di situ tuh. Termasuk kearifan lokalnya seperti apa itu semua diangkat. Semua diangkat. Jadi ketika orang luar melihat kearifan lokal kita itu tertarik Pak Haji. Tertarik sehingga mereka mau datang. Di situ. Tapi nelayan ikan tadi tetap terjaga sampai sekarang. Yang lain itu memang tambahan hasil pengembangan ekowisata tadi. Lantas setelah akan mengikuti lomba lokal hero itu seleksi pertama kan? Seleksi pertama itu tuh konsep. Konsep itu tuh ternyata konsep kita dianggap baik. Pada akhirnya setelah proses yang cukup panjang, kita akhirnya masuk 5 nominasi terbesar se-Indonesia. Tapi seleksinya juga susah juga. Waktu itu begitu sudah masuk nominasi 5 besar nasional, kita disuruh paparan Pak Haji. Di Jakarta. Disuruh paparan apa sih ekowisatanya itu? Konsepnya seperti apa? Kan. Akhirnya kita jabarkan di sana. Harus berkompetisi dengan beberapa provinsi di situ. Nah pada akhirnya selang beberapa minggu terjadilah pengumuman, alhamdulillah kita masuk 3 besar. Jadi mendapatkan piagam ini? Piagam lokal hero Watch 2018 diberikan kepada Willy Sandi kategori berdikari, ditandatangani oleh Herman Syah Nasrun, Public Relation Manager Pertamina AE. Bangga sekali. Dan ini juga pialanya, piala yang cukup menarik yang didapatkan oleh Pak Willy Sandi, juara 3 besar Indonesia. 3 besar Indonesia. Setelah mendapatkan ini, sekarang ini bagaimana lokal hero? Apalagi yang dikembangkan? Alhamdulillah kita menginginkan karena ekowisata ini adalah
salah satu wisata yang sangat-sangat mengangkat ekonomi masyarakat ya. Melalui UMKM, ya, melalui budaya dan sebagainya. Ya. Nah, kami menginginkan bahwa ke depan dengan konsep ini nih, kalau bisa di Ogan Ilir ini harus ada satu desa satu ekowisata. Satu ekowisata. Ya. Bisa nggak itu terjadi? Bisa terjadi. Karena konsepnya gimana? Konsepnya begini. Jadi setelah saya lihat di Kabupaten Ogan Ilir ini kan banyak sekali potensi wisata. Ya. Karena wisata ini jangan kita lihat wisata secara umum. Ya, ya. Banyak sekali. Ada yang namanya agrowisata, ya, ada yang namanya wisata religi, ya, ada yang namanya wisata edukasi. Nah, ada yang namanya wisata buatan, wisata alam, ada lagi yang namanya wisata kuliner. Itu banyak, Pak Haji. Apakah konsep ini sudah Pak Willy sampaikan ke pariwisata? Sudah saya sampaikan kepada bagaimana tanggapan dari pariwisata? Respon positif. Respon positif. Artinya akan dilaksanakan. Akan dilaksanakan. Jadi perlu kita ketahui, Pak Haji, kita kan sekarang kan dilewati oleh 2 jalan tol. Ya, ya, ya. Tol Kayu Agung, Palembang, dan tol Pragumuli ke Palembang. Ya. Artinya dengan adanya 2 tol ini sangat-sangat riskan bagi Kabupaten Ogan Ilir. Kabupaten Ogan Ilir akan dijadikan tempat pelintasan. Iya, iya, iya. Nah, begitu Ogan Ilir hanya dijadikan pelintasan, ya, maka perekonomian usaha masyarakat ini akan jatuh. Pak Willy, apa perbedaan dulu sebelum adanya ekowisata Burai warna-warni dengan setelah menjadi objek wisata sekarang? Yang jelas perekonomian masyarakat meningkat. Dan parameternya usaha-usaha masyarakat sekarang kan lebih dikenal. Dulunya masyarakat Burai itu, Pak, kalau mau jual songket, ya, itu harus ke Palembang. Ya, ya, ya. Sedangkan ke Palembang itu harus waktu yang jelas, ya. Ya, sekarang dengan adanya dikenal sebagai wisata, maka orang tidak lagi ngantar ke Palembang, orang yang datang. Dan itu memang ditampilkan setiap hari-hari tertentu. Ya, paling tidak kita dalam hari-hari Minggu, hari Sabtu ketika ada kunjungan-kunjungan dari luar, ya, itu kita buat semacam di galeri. Ya. Di lokasi wisata. Ya, ya. Terutama di gazebo-gazebo yang menjadi yang sudah menjadi bantuan daripada Pertamina. Ya, ya, ya. Sehari-hari Pak Willy ini apa pekerjaan? Saya sebagai honorer kategori 2 di Sekretariat DPRD Kabupaten. Oh, di DPRD. Ya. Honorer kategori 2. Ya, insya Allah jadi kategori 1 ya. Amin. Ya. Pak Willy, saya kepengen melihat Pak Willy memegang ini. Ya, dan ini juga. Silakan. Sobat pemirsa, inilah Pak Willy Sandi, peraih ketiga nasional lokal hero asal desa Burai binaan Pertamina Sumatera Selatan. Ya, terima kasih Pak Willy. Bangga rasanya saya bisa bertemu dengan Pak Willy hari ini. Tidak gampang loh kita mendapatkan katakanlah juara 3 di Indonesia, ini bukan Sumatera Selatan apalagi kabupaten kita kan, ya. Tapi kita bangga ini kabupaten kita yang membawa ini secara nasional ekowisata ini. Ke depan apa harapan Pak? Nah, harapan saya ke depan kita menginginkan bahwa di Ogan Ilir ini adanya satu desa satu wisata. Ya, satu desa satu wisata. Kenapa coba? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa dengan adanya 2 tol ini, Ogan Ilir ini cuma sekedar jadi potensi untuk itu ada satu desa satu wisata. Ada. Karena saya lihat kalau berbicara masalah wisata itu kan banyak banget. Ya. Mungkin dalam satu desa itu tuh dia agrowisatanya yang menonjol. Ya, ya. Mungkin dia religinya yang menonjol. Ya, ya. Mungkin kulinernya yang menonjol. Ya, ya, ya. Nah, jadi ketika orang mau berbicara masalah kepengen pindang umpamanya, ya, orang mau pikir, oh, kenapa kita tidak ke Meranjat? Nah, itu. Kalau kita mau misalnya berbicara masalah wisata songket, ya, setiap desa
ada, ya. Purai ada, Limang Jaya ada, di Muara Peninggung ada, gitu. Nah, jadi dengan adanya kegiatan wisata ini diharapkan menjadi persinggahan. Nah, ini akan mendukung ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Ogan Ilir kan terkenal juga banyak sungai-sungai. Nah, itu kan bisa juga itu dijadikan objek wisata. Ya, itu wisata air, wisata apa gitu. Ya. Dengan adanya Sungai Kelkar, Sungai Pemulutan, Sungai Indralaya, Sungai Rambang, ini akan menjadi destinasi wisata air yang sangat menarik. Jadi ketika orang datang menelusuri sungai itu, mungkin dia mau lihat, oh ini desa ini kira-kira potensinya apa, mampir yuk gitu. Makanya kita berusaha untuk membangkitkan ekonomi yang ada di desa. Masih ada lagi, silakan Pak. Ini ada saran pendapat kepada pemerintah dan kepada pemirsa. Siap. Kepada pemerintah daerah, kami sangat berharap sekali banyak sekali potensi-potensi yang sangat terpendam di Kabupaten Ogan Ilir ini dalam desa. Untuk itu kepada dinas yang terkait, kita berusaha untuk menggali kembali potensi yang ada di desa ini sehingga terjadinya aktivitas ekonomi. Nah, dengan kondisi pandemi yang sangat merugikan kita ini, kalau kita membangkitkan ekonomi melalui usaha masyarakat, maka masyarakat itu akan kembali hidup ekonominya. Dan sebetulnya ekowisata itu adalah tangkal COVID sebenarnya. Kenapa coba? Karena yang kita angkat itu adalah budaya masyarakatnya sendiri. Usaha masyarakat sendiri, kebiasaan masyarakat sendiri yang kita jadikan wisata dan tidak terlalu mengeluarkan modal yang sangat besar. Artinya pengembangan untuk itu cukup terbuka. Dan saya juga melihat Bapak Bupati kita, Bapak Pancai Wijaya Akbar, itu sangat respon sekali apabila di desa-desa yang ada di Ogan Ilir ini ekonominya itu bangkit. Pak Willy, terima kasih banyak. Sudah banyak penjelasan dari Pak Willy. Mudah-mudahan masih akan tumbuh Willy-Willy yang lain sebagai lokal hero. Apalagi tadi ada konsep satu desa, satu objek wisata. Ini akan menarik sekali dalam membuka peluang bagi generasi muda masyarakat kita untuk berpikir menggali aset-aset itu. Dan inilah studio Puyang Sabar yang dikunjungi oleh Pak Willy. Lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.